Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Depi Adiana Rambe. Saya kelas 3A pagi. Saya dari mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Di sini saya ingin menjelaskan hasil review jurnal saya dari mata kuliah pengembangan pendidikan IPA di kelas rendah. Jadi di sini judul review jurnal saya di sini yang saya ambil adalah meningkatkan hasil belajar siswa dalam pembelajaran IPA, pokok bahasan makhluk hidup dan proses kehidupan melalui media gambar kontekstual pada siswa kelas 2 SD. Di sini nama jurnalnya itu kelas 2 SD IPA, volume dan halamannya itu volumenya 3, sedangkan halamannya itu dari 1 sampai 17. Tahun jurnalnya itu tahun 2014. Penulis jurnalnya itu Surahman, Ridman Ishak Fuadi, dan Dewi Tureni. Dan yang reviewnya itu sedang saya sendiri, Eka Depi Adiana Rambe. Di sini latar belakang dari meningkatkan hasil belajar siswa dalam pembelajaran IPA, pokok pemahaman hidup, proses kehidupan makhluk melalui media gambar kontekstual pada siswa kelas 2, yaitu adalah belajar permulaan di sekolah dasar terutama kelas 2. Banyak metode yang bisa digunakan, antara lain menggunakan media seperti media gambar. Karena di dalam media gambar ini khususnya di kelas rendah sangat baik jika ditanamkan gitu. Karena media ini dapat digunakan pada semua pelajaran dengan pokok bahasan tertentu. Hal ini dapat mengatasi kesulitan siswa dalam memahami materi pelajaran, misalnya pembelajaran dalam IPA. Sedangkan tujuan penelitian tersebut adalah supaya siswanya itu dapat meningkatkan pengetahuan dan meningkatkan hasil belajar tentang pembelajaran IPA di kelas 2 SD. Jadi pembahasan yang ingin kita bahas di jurnalnya itu adalah kurangnya penanaman media gambar pembelajaran di kelas 2 SD. Jadi metodologi penelitiannya itu adalah pelaksanaan penelitian itu tindakan kelas ini mengikuti tahap penelitian yang perencanaan, tindakan pengamatan dan atau observasi dan evaluasi serta refleks. Jadi keempat tahapan tersebut membentuk suatu siklus, dan dalam pelaksanaannya itu kemungkinan membentuk lebih dari satu siklus yang mencakup keempat tahap tersebut. Jadi hasil dari penelitiannya itu adalah pada pertemuan siklus 1 diketahui bahwa aktivitas siswa dalam proses pembelajaran mengalami peningkatan dari pertemuan pertama. Pada pertemuan pertama, skor yang diperoleh siswa 25 dan presentasi aktivitas mereka 62,5%. Sedangkan pada pertemuan 2 ini, skor yang diperoleh siswa 28 dengan presentasi keaktifan siswa 70%. Ini menunjukkan bahwa aktivitas siswa mengalami peningkatan dari pertemuan sebelumnya, namun masih tetap dalam kategori kurang. Jadi bisa kita lihat di dalam hasil penanamannya itu di hasil pertemuan 2 itu lebih meningkat dari pertemuan siklus pertama. Hasil observasi aktivitas guru dalam pada pelaksanaan siklus 2 memberikan hasil yang lebih baik dari siklus sebelumnya, yaitu siklus 1. Mungkin